Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa kalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Fani Lutfianti sebagai guru kewirausahaan dan prakarya di SMA Negeri 25 Bandung akan menerangkan mengenai kerajinan dan kewirausahaan limbah tekstil. Tapi sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya kalian menyimak dulu video yang telah Ibu siapkan. Kita ke informasi lain. Selama ini potongan kain limbah konveksi atau dikenal sebagai perca hanya menjadi barang rongsok dan berakhir di tempat sampah. Namun di tangan sekelompok perempuan kreatif, lembaran kain terbuang ini mampu disulap menjadi sebuah karya seni dan mendatangkan keuntungan hingga belasan juta rupiah per lembarnya. Bangunan di kawasan Jalan Raya Langsep, Sukun, Kota Malang ini menjadi salah satu pusat pemberdayaan perempuan Kota Malang dan sekitarnya. Sejumlah kerajinan sangat mudah ditemukan oleh komunitas yang bernama Mapakilt ini. Salah satu karya yang paling banyak diminati adalah kerajinan kain perca. Kerajinan jenis ini sempat dikenal luas dan menjadi tren pada era 80-an. Sempat redup dan akhirnya hilang, kerajinan kain perca kini muncul kembali dan menjadi primadona baru di kalangan anak muda dan ibu-ibu rumah tangga. Jika biasanya kain perca atau potongan sisa kain ini dibuang oleh kalangan industri konveksi hingga penjahit pinggir jalan, di tangan perempuan-perempuan kreatif ini, kain perca menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Untuk menciptakan sebuah kerajinan kain perca, dibutuhkan waktu pengerjaan hingga 1 bulan lamanya, tergantung ukuran, tingkat kerumitan, serta teknik pengerjaan yang dipilih. Dimulai dengan pembuatan pola, tahapan menjahit helai demi helai kain perca, hingga terbentuk sebuah karya yang diinginkan. Kerajinan kain perca karya perempuan Indonesia ini pun kini mampu bersaing dengan kain buatan pabrik. Di pasaran domestik, kain perca berbentuk taplak meja, selimut hingga penutup tempat tidur ini laku dijual dengan harga bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Nilai ini melonjak drastis saat kerajinan yang membutuhkan kesabaran dan kejelian memadu padankan motif serta warna masuk ke pasar ekspor. Harga belasan juta hingga puluhan juta pun bukan menjadi hal yang sulit didapatkan. Pasalnya, pasar kerajinan kain perca di dalam negeri dan mancanegara masih terbuka lebar. Tak jarang, di setiap pameran yang mereka ikuti, kerajinan kain perca hasil karya sejumlah ibu rumah tangga dan anak-anak muda ini sudah dinanti calon pembeli atau kolektor. Mungkin perca itu dulu kan barang buang ya, jadi kalau misalnya orang Indonesia bilangnya kan gombal. Tapi sekarang kalau misalnya dia disambung-sambung atau dikaryakan, dia menjadi karya seni. Semua karya seni kan nggak ada yang nggak pernah dijual, nggak pernah murah. Ini pasarnya sampai berapa ribu atau juta? Kalau satu bed cover yang besar bisa sampai 14-15 juta kalau misalnya dia full dengan tangan. Baik, untuk pasarnya biasanya kemana? Dalam negeri, luar negeri? Dalam negeri bisa, luar negeri juga bisa. Dalam negeri mulai banyak peminatnya juga dan mereka juga mulai berani beli. Meski pada awalnya dirasa sulit dipelajari, kerajinan kain perca kini menjadi salah satu kegiatan yang paling digemari sejumlah ibu rumah tangga dan anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas Mapakilt untuk mengisi waktu senggang di sela kesibukan. Bahkan, hasil penjualan karya mereka kini mampu memberikan tambahan perbaikan ekonomi keluarga dan bahkan menjadi sumber utama penghasilan mereka. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Setelah kalian menyimak video yang telah Ibu siapkan tadi, untuk kali ini Ibu langsung saja ke materi ya. Nah, di sini tuh sebelum kalian memasuki materi inti limbah tekstil, jadi di sini Ibu akan mereview kembali apa itu arti kata wirausaha. Nah, di sini tuh wirausaha diartikan wira dan usaha. Wira itu pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Lalu usaha itu perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wirausaha itu berarti orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan,
lalu mengatur permodalan, serta memasarkannya. Nah, jadi di sini terlihat ya bahwa seorang wirausaha itu harus memiliki banyak sifat atau banyak perilaku yang menunjang ke usahanya tersebut. Di sini tuh yang pertama bahwa seorang wirausaha itu harus pandai dalam mengenali produk baru. Lalu yang kedua itu menentukan cara produksi baru, selanjutnya menyusun kegiatan, lalu mengatur permodalannya, mengatur jalannya usaha, lalu yang selanjutnya itu memasarkannya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat seorang wirausaha yang harus kalian tahu. Yang pertama di sini ada percaya diri. Nah, percaya diri di sini, kepercayaan diri akan memengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, dan kreativitas. Nah, di sini tuh, jadi seorang wirausaha itu harus punya rasa percaya diri. Kepercayaan diri ini tuh dibutuhkan oleh seorang wirausahawan karena di sini tuh kalian akan memunculkan kreativitas baru. Selanjutnya di sini ada berani mengambil resiko. Nah, berani mengambil resiko di sini salah satu hal yang penting dalam berwirausaha karena apabila seorang wirausaha tidak berani dalam mengambil resiko, maka usahanya pun tidak akan berjalan seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada keaslian. Di sini tuh orisinalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Nah, seorang wirausaha harus menuangkan atau memunculkan suatu produk yang asli, tidak boleh menjiplak dari produk orang lain. Lalu yang keempat ada berorientasi tugas dan hasil. Nah, di sini diartikan seseorang yang mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif, berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini diartikan sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk memimpin perusahaannya. Nah, ini tuh menjadi jantung dari perusahaan ya. Seorang wirausaha itu harus punya jiwa kepemimpinan karena di sini seorang wirausaha itu harus bisa memanage anggotanya atau pekerjanya seperti itu. Lalu ada berorientasi ke masa depan. Seorang wirausahawan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini melainkan juga masa depan. Nah, seperti itu. Sudah jelas kan ya? Sudah mengingat kembali apa itu pengertian dari seorang wirausaha. Selanjutnya kita ke materi inti ya. Di sini ada limbah tekstil. Setelah kalian melihat video tadi, sudah terbayangkan ya apa itu limbah tekstil, seperti apa limbah tekstil, seperti itu. Nah, di sini diartikan bahwa limbah tekstil itu sisa produksi yang berupa sisa benang pada kones atau konens, kain perca, sisa bahan tambahan seperti bisban, tali, kerah, busa pelapis yang dihasilkan dari proses produksi yang dapat dimanfaatkan menjadi aneka produk kerajinan. Nah, di sini tuh ada sisa benang pada konens. Nah, konens di sini pasti itu belum lumrah ya kata konens. Nah, konens di sini tuh jadi gulungan. Nah, gulungan ini tuh bisa jadi gulungan benang atau misalkan gulungan yang di sini tuh yang digambar. Ini ada gulungan kain ya. Nah, di sini tuh. Nah, ini gulungan kain ini tuh bisa kalian gunakan juga untuk kerajinan. Lalu ada kain perca. Kain perca itu ini gambaran di tengah. Nah, jadi ini tuh sisa-sisa dari limbah pabrik atau limbah garmen kayak gitu ya. Seperti itu. Terus ada tali, kerah itu udah biasa ya. Gitu. Nah, di sini ada klasifikasi limbah tekstil. Limbah tekstil di sini ada dua. Yang pertama itu ada recycle dan ada reuse. Nah, kalau recycle di sini diartikan kain perca yang dimanfaatkan menjadi sarung bantal, tas atau taplak meja. Ini contohnya ya. Yang digambar ini ada taplak meja. Nah, yang kedua itu ada digunakan kembali atau reuse. Nah, reuse ini tuh dicontohkan pakaian yang dirancang ulang seolah-olah menjadi baru, misalkan yang ini motif tie-dye ini. Nah, jadi bisa kita sederhanakan ya kalimatnya. Kalau yang recycle ini, jadi ini tuh barang yang awalnya tidak berguna, tetapi dijadikan berguna, seperti itu. Sedangkan kalau yang reuse itu, jadi ini tuh barang yang memang sudah berguna, tetapi dijadikan lebih berguna lagi gitu, seperti itu. Nah, di sini ada, ini kan yang taplak meja ini kan jadi dari kain perca ya, dari kain bekas yang awalnya potongan-potongan gak berguna tapi dijadikan kerajinan kayak gini. Jadi kan berguna ya, jadi berguna lagi. Lalu ada di sini yang reuse. Yang reuse ini tuh kaos. Nah, misalnya aja kalian punya kaos yang udah nggak kepake di rumah, misalnya udah usang warnanya nih udah kuning. Nah, kalian bisa dijadikan dicat aja jadi motif tie-dye kayak gini. Jadi bisa digunakan lagi, jadi bisa baru lagi kayak gitu. Lalu yang selanjutnya ada material limbah tekstil. Nah, material limbah tekstil di sini ada dua. Yang pertama limbah cair sama limbah padat. Kalau limbah cair di sini, kalau dari pabrik tekstil itu biasanya pewarna kain. Nah, kayak gitu. Lalu yang kedua itu
ada limbah padat. Limbah padat seperti yang tadi ya, contohnya ada kain perca, sisa-sisa benang, lalu konens, kayak gitu-gitu. Atau sisa bahan lain dan aksesoris. Selanjutnya, nah setelah kalian memahami tadi itu ada material limbah tekstil, nah kalian juga harus paham mengenai serat alam dan serat sintetis. Nah di sini tuh gunanya, jadi kalau misalkan kalian udah tahu, udah bisa membeda-bedakan antara serat alam dan sintetis, kalian juga bisa memilah-milah apakah kain perca itu bisa digunakan buat keset, atau bisa digunakan buat taplak meja, atau bisa digunakan buat mainan boneka kayak gitu-gitu. Soalnya kan beda ya antara kain buat keset sama buat boneka. Kain yang keset itu kan pasti harus menyerap ya kayak gitu. Nah jadi di sini serat itu diartikan suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Manusia menggunakan serat dalam banyak hal, yaitu untuk membuat tali, kain, atau kertas. Di sini ada serat alami sama serat sintetis. Nah, kalau serat alami ini tuh dari alam. Jadi kalau dari alam ini tuh manusia membuatnya itu terbatas ya, karena dari alam itu. Tetapi kalau serat yang sintetis, jadi ini tuh dibuatnya secara besar-besaran dan harganya pun cukup murah, seperti itu. Nah, tadi ada yang serat alam sama serat sintetis. Nah, ini tuh dibagi lagi. Kalau serat alam, ada serat dari tumbuh-tumbuhan, sama ada serat dari serabut hewan. Lalu ada sini sintetis. Nah, di sini ada sifatnya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu, yang pertama itu meninggalkan bau. Yang kedua, mudah kusut. Lalu yang ketiga, mudah menyerap air. Dan yang keempat, jika diraba akan terasa hangat dan berserat. Nah, di sini tuh Ibu contohkan misalnya baju kalian ya, baju sekolah kalian, baju seragam. Di sini tuh pastikan kalau misalkan baju kalian nggak dicuci atau kena keringat sedikit aja, pasti bakal meninggalkan bau ya. Kayak gitu. Terus mudah kusut, jelas ya kalau dipakai tidur mudah kusut. Lalu yang ketiga, mudah menyerap air, pasti. Terus yang keempat, jika diraba akan terasa hangat atau berserat, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sifat serat dari serabut hewan. Nah, di sini tuh dicontohkan sutra atau benang wol. Nih, ini tuh sifatnya bila dibakar akan berbau seperti tanduk. Lalu yang kedua, meninggalkan bundaran keras. Yang ketiga, tidak mudah kusut. Dan yang keempat, bahan dari wol akan terasa hangat, sedangkan sutra akan terasa dingin. Nah, di sini jelas ya kalau bahannya wol, kalau misalnya itu terbakar atau gitu ya, jadi dia tuh akan mengeluarkan bau ya. Terus yang kedua, meninggalkan bundaran keras, tidak mudah kusut juga ya, wol nggak pernah disetrika. Terus sutra akan terasa dingin. Nah, untuk contoh yang lainnya, jadi di sini dari serabut hewan misalnya itu jaket kulit. Nah, jaket kulit di sini juga nggak mudah kusut ya, emang nggak pernah disetrika juga kan ya. Lalu yang ketiga, ada sifat serat dari bahan non-organik atau sintetis. Nah, kalau yang ini, jadi ini tuh dibuat dari hasil pengolahan minyak bumi dan memiliki sifat sebagai berikut. Di sini yang pertama, bila dibakar akan berbau seperti minyak atau plastik terbakar. Terus yang kedua, tidak mudah kusut. Yang ketiga, sulit menyerap air. Nah, di sini tuh biasanya dipakai untuk sofa. Sofa kan suka ada ya nih yang bahannya tuh kulit gitu, tapi itu tuh sintetis, jadi bukan dari hewan kayak gitu. Nah, di sini tuh tidak mudah kusut, memang benar ya. Terus sulit menyerap air. Nah, ini tuh bahan yang memang sangat banyak manfaatnya. Selanjutnya di sini Ibu contohkan juga ya, ada gambar-gambarnya juga. Nah, di sini serat tumbuh-tumbuhan. Ini tuh jelasnya seperti tadi, jadi bertekstur, terus hangat. Terus yang kedua ada serat serabut hewan. Serabut hewan di sini Ibu contohkan benang wol. Di sini akan terasa hangat ya kalau dipakai, terus nggak disetrika juga nggak apa-apa. Terus yang ketiganya di sini serat sintetis yang tadi itu ya, sofa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan proses dan alat produksi kerajinan bahan limbah tekstil. Di sini sudah Ibu kasih lihat ya, ini tuh gambar-gambar yang akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Di sini tuh ada teknik quilting, lalu ada makram, terus yang ini anyam, terus di sini aplikasi kain perca. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan lebih menarik ya, karena di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk-produk yang tidak berguna tetapi dijadikan sangat menarik dan bernilai jual. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada materi yang tidak dimengerti, bisa kalian ulang lagi videonya. Semoga pertemuan kali ini bisa menginspirasi kalian dan semangat berwirausaha. Terima kasih.